Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu beserta pelatihan Joyful Learning yang berbahagia. Untuk materi yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembelajaran berbasis proyek ataupun project based learning. Dalam penerapan Joyful Learning, maka salah satu strategi ataupun pendekatan yang bisa dipilih adalah model PBL yang akan dapat mengkondisikan peserta didik dengan pembelajaran yang menyenangkan, karena mereka ditantang untuk menghasilkan sesuatu untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang pembelajaran. Maka di sini project based learning bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang materi pelajaran dengan menghasilkan produk tertentu untuk menunjang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih optimal lagi. PJBL adalah metode pembelajaran di mana siswa terlibat dalam proyek nyata dan terstruktur yang membutuhkan pemahaman dan aplikasi konsep. Sehingga banyak mata pelajaran yang membutuhkan adanya praktik secara langsung untuk menguji sebatas mana kreativitas peserta didik dalam membuat sesuatu berdasarkan instruksi-instruksi yang telah diberikan yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang mata pelajaran. Nah, ini adalah pengertian dari PJBL, yang mana tujuannya agar siswa berpikir kritis, memecahkan permasalahan, dan bekerja sama kreatif dalam menghasilkan karya, dan akan mendapatkan sesuatu yang positif dalam dirinya, karena selain karyanya juga dibuat, mereka akan menampilkan karya mereka di depan rekan-rekannya dan juga mendapatkan tanggapan serta apresiasi dari kawan-kawan dan juga gurunya. Ini tujuannya untuk menimbulkan pemikiran berpikir kritis dan juga kreativitas. Bapak dan Ibu, apa sih karakteristik dari PJBL ini? Karakteristiknya adalah memasukkan permasalahan di dunia nyata dan teknologi ke proses belajar dengan menggunakan pendekatan proyek. Sehingga pembelajaran yang dilaksanakan itu harus mencerminkan kondisi kehidupan sehari-hari seperti itu ya, sehingga siswa menjadi pembelajar dimanapun dia akan mencoba mengaitkan pemahaman yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru serta kejadian yang ada di lapangan, sehingga tidak ada pemecahan antara pengetahuan dengan kenyataan di lapangan. Ini akan menimbulkan rasa empati, melihat kondisi di lingkungan kok seperti ini gitu ya. Kalau kondisi itu diterapkan dalam pembelajaran, guru memiliki strategi untuk menumbuhkan rasa peduli para peserta didik, maka kepedulian tersebut akan timbul. Hal ini muncul dalam project based learning, karena ketika hanya sekedar praktik teori saja tentang bagaimana seharusnya kita membersihkan sampah di sekitar atau bagaimana cara mengatasi banjir dan sebagainya, ketika dalam teori saja belum dalam sebuah aksi, maka ini masih mengambang rasanya pengetahuan tersebut. Tapi ketika memang langsung dibuktikan dalam sebuah kegiatan ataupun bagaimana mereka menelurkan apa yang ingin diutarakan dalam sebuah kegiatan berbasis proyek, maka ini menjadi karakteristiknya, sehingga mereka menjadi lebih kritis, mandiri, dan peduli pada sosial sekitarnya. Juga PBL ini bukan hanya cara untuk belajar,
tapi cara untuk ya ini ya bekerja sama, berkomunikasi sehingga bertukar pikiran dengan rekan guru lainnya. Hal ini penting dimiliki oleh para peserta didik karena tantangan untuk saat ini dan saat di masa-masa yang akan datang, berkomunikasi dan berkolaborasi sangat memegang peranan penting untuk bahasanya itu untuk eksis ya di dunia kerja, di dunia di mana kita tinggal, di lingkungan sekitar dan sebagainya. Seseorang yang kurang mampu ataupun tidak tertarik untuk berkomunikasi dengan sesama, tidak mampu berkolaborasi dengan baik dengan sekitarnya, maka akan sendirian begitu ya, akan sendirian dan tentu akan mengalami semacam kesulitan dan lain sebagainya. Berbeda ketika memang peserta didik terbiasa berkolaborasi, mampu membaur dengan sesama dengan mudah dan sebagainya, maka akan memperoleh banyak manfaat yang ia rasakan. Lanjutnya, apa saja karakter dari PJBL yang lainnya untuk tentang pembelajarannya? Maka ini adalah pembelajaran yang berpusat para peserta didik, yang mana ditekankan untuk keaktifan dari peserta didiknya. Guru lebih sebagai memfasilitasi dan memberikan arahan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Selanjutnya, terkait dengan berbasis masalah, maka sangatlah relevan dengan konteks belajar peserta didik. Siswa akan antusias dalam belajar ketika materi yang disajikan memang dekat-dekat dengan dunianya gitu ya. Dalam berbagai konteks mata pelajaran lah yang dapat diterapkan. Walaupun tidak semua, tetapi ketika senantiasa mata pelajaran tersebut dikaitkan dengan dunia nyata, maka siswa merasakan, oh ini tujuan dari belajar, ternyata memang harus dipahami, ini penting gitu ya. Mungkin begitu dalam pikiran siswa. Saya harus memahami ini karena penting, dan ini memang benar-benar terjadi menjadi masalah yang nyata di lingkungan saya yang sering banjir seperti itu. Ternyata solusi dari saya dan dari teman-teman ini sangat bagus, sangat cemerlang gitu ya, dan semakin gamblang untuk dapat diterapkan dalam dunia nyata nantinya. Lalu berorientasi pada proyek yang nyata dan struktur, tetapi tetap fokus pada capaian pembelajaran ataupun indikator yang ingin dicapai. Dan multidisiplin mendorong siswa untuk holistik dan terintegrasi, dapat mengaitkan antara satu komponen mata pelajaran dengan komponen mata pelajaran yang lainnya. Dan juga meskipun proyek PJBL yang dilaksanakan ini dilakukan pada saat pembelajaran IPA gitu ya, tetapi dalam pembuatan proyek akan membutuhkan pemahaman tentang hitung-hitungan gitu ya, membutuhkan penyajian laporan yang bagus. Kalaupun menggambar, itu proyek yang dibuatkan itu membutuhkan kemampuan seni dan banyak hal lainnya, sehingga terintegrasi dengan berbagai lintas mata pelajaran. Ini penjelasan yang lebih praktisnya. Maka PJBL adalah penerapan pembelajaran yang sesuai dengan tantangan dan semangat kurikulum, sesuai dengan kondisi ya, sesuai dengan kondisi yang memang terjadi di lingkungan siswa. Siapa saja, maka peserta didik atau siswa. Kapan idealnya penerapan ini? Tentunya kapan saja dapat dilaksanakan ya, tetapi memang saat ini di abad 21, di saat tantangan demi tantangan semakin banyak, permasalahan-permasalahan yang membutuhkan pemikiran kritis itu juga terus muncul di sekitar kita dan lain sebagainya, maka untuk pembelajaran selanjutnya, why? Penerapan berbasis proses, bagaimana ya? Penerapan berbasis proses memberikan kesempatan untuk memperluas pengetahuan dan mengembangkan keterampilan melalui pemecahan masalah. Nah, terkait dengan pembelajaran di abad 21,
maka PJBL ini akan mengembangkan keterampilan peserta didik. Komunikasi 4C ya. Komunikatif, kolaboratif, critical thinking, serta creativity. Jadi siswa akan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, lalu akan menumbuhkan rasa percaya diri karena mampu memperoleh kemampuan yang lebih meningkat dibanding sebelumnya, dan ternyata lebih percaya diri lagi karena itu bukan serta-merta hanya menerima pengetahuan dari guru, tetapi mampu mengembangkan pengetahuan sendiri dengan menganalisis serta membahas permasalahan yang disajikan untuk dibuat dalam bentuk proyek. Lalu bagaimana selanjutnya? Memberikan dampak instruksional, kemampuan siswa untuk kreatif, inovatif. Otomatis ya Bapak dan Ibu sekalian, siswa akan lebih produktif dan juga pembelajaran tidak hanya serta-merta monoton dengan menghafal, harus menjawab, lalu menyelesaikan rumus-rumus atau formula dan sebagainya. Tetapi dalam kegiatan berbasis proyek itu akan meningkatkan semangat dalam diri siswa karena mereka langsung belajar sambil berkegiatan. Terlebih ketika disajikan dalam bentuk kelompok dan sebagainya, itu akan menambah rasa motivasi dalam pembelajarannya. Bagaimana penerapannya? Ya, bagaimana untuk penerapannya? Maka dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan esensial tentang proyek apa yang akan dibuat, bagaimana mengatasi permasalahan yang muncul gitu ya. Lalu desain plan, yaitu mendesain rencana membuat proyek untuk dilaksanakan secara kolaboratif. Lalu menyusun schedule, jadwal, kegiatan, langkah-langkah dari awal sampai akhir, menyepakati kesepakatan kelas selama proses proyek berlangsung gitu ya, lalu menyampaikan nanti bentuk evaluasi, refleksi dan sebagainya disampaikan secara ringkas oleh guru seperti itu. Lalu memonitor siswa tentang progres dari sebuah proyeknya. Jadi bertanggung jawab selain daripada selaku motivator, tetapi juga memonitor para peserta didiknya. Untuk apa? Selain daripada melaksanakan monitor untuk kesuksesan proyek, di sini guru dapat melihat secara langsung untuk asesmen formatifnya. Lalu dapat mengasesmen setiap individual siswa dalam pelaksanaan pembuatan proyek, dapat dibuat catatan-catatan kecil gitu ya. Bagaimana kelompok ini, dinamika kelompoknya, pada siswa yang bernama si A, antusiasnya seperti apa, ide-ide apa yang mampu dicetuskan dalam sebuah kelompok, apakah mampu berkolaborasi dengan baik, berbahasa dengan santun dan sebagainya, maka itu dapat dilihat keseluruhannya dalam monitor. Selanjutnya, mengasesmen untuk mengukur ketercapaian standar dari peserta didik dan melakukan refleksi, evaluasi tentang kegiatan dan hasil proyek yang telah dilaksanakan. Bagaimana tindak lanjut dari kegiatan, bagaimana umpan balik dari para peserta didik, perasaan apa yang dirasakan, hambatan-hambatan apa yang muncul, lalu hal-hal mana yang mudah untuk dilakukan dan mana kendala apa yang terjadi selama proses pembelajaran dan lain sebagainya. Ini adalah 6 tahapan dalam pelaksanaan PJBL. Apa keuntungannya dari pembelajaran ini? Maka keuntungannya adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, membuat peserta didik lebih aktif karena berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks ya dalam pembelajaran. Lalu kolaborasi sudah barang tentu mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan komunikasinya. Dari awal menyusun proyek, bagaimana mereka berdebat, mengambil ide dari teman,
lalu mengeliminasi ide-ide yang mungkin dirasa kurang sesuai, menyepakati, itu semua butuh kematangan emosional dan akan meningkatkan kemampuan emosional yang baik, karena mereka akan memutuskan lalu akan bertanggung jawab dengan hasil keputusan dan sebagainya, yang nanti diakhiri dengan mengkomunikasikan hasil proyeknya dengan baik. Jadi itu adalah peningkatan dalam berkomunikasi serta keterampilan dalam mengelola sumber yang ada, memaksimalkan untuk tujuan-tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, memberikan pengalaman yang mendalam dalam mengorganisasi proyek, alokasi waktu, serta perlengkapan dan penyelesaian tugas. Lalu melibatkan peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dalam dunia nyata. Membuat suasana belajar menyenangkan sehingga pendidik menikmati proses pembelajaran. Ini bagian dari joyful learning ya. Bagaimana proses pembelajaran tidak kaku, tidak monoton, tidak tegang, dan mampu memaksimalkan kinerja dari seluruhan peserta didik dalam kegiatan yang dilaksanakan. Namun, selain daripada beberapa keuntungan-keuntungan dari PJBL yang telah disampaikan tadi, maka terdapat pula beberapa kelemahan dalam proyek yang menjadi tantangan bagi kita semua untuk bukan bagaimana menghilangkan PJBL karena banyak tantangan ini, tetapi bagaimana mengatasi tantangan ini. Kita mempersiapkan diri untuk memprediksikan inilah tantangan-tantangan yang bakal dialami seperti itu ya. Seperti memerlukan banyak waktu dalam pembuatan proyek, dalam penyelesaian masalah, itu biasanya dalam penyusunan kelompok saja sudah menyita waktu ya, belum menyiapkan alat, biayanya juga cukup banyak seperti itu ya. Dan juga masih banyak pendidik yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, memegang peran utama, sudah pasti sekian sampai sekian pembukaan, jam sekian sampai sekian penyampaian materi, menutup akan diselesaikan pada jam sekian, medianya cukup sederhana dan lain sebagainya. Tetapi memang kenyamanan inilah yang akhirnya menjadikan guru menunda untuk melaksanakan proyek. Besok dulu lah, masih nyaman dengan begini dan sebagainya ya. Nah, itu yang menjadi tantangan. Lalu banyaknya peralatan yang harus disediakan. Kendala dari peserta didik yang lemah dalam mengumpulkan informasi. Lalu mungkin harus bagaimana ya membuat laporannya. Hal-hal yang seperti itu akan menjadi tantangan. Lalu ada kemungkinan, dan bisa jadi kemungkinan ini menjadi besar ya, ketika memang tidak kuat motivasi yang kita berikan, dan bagaimana kita mengontrol mereka, membuat sebagian mungkin menyerahkan pekerjaan pada teman-teman yang aktif saja, sebagian malah menjadikan kerja kelompok untuk mengobrol, ataupun justru mereka membuat dengan ala kadarnya, yang penting cepat selesai dan mampu dan dapat mengobrol lebih banyak di sisa waktu pengerjaan. Nah, ini perlu menjadi sebuah tantangan, terutama dalam hal memonitor bagaimana memaksimalkan masing-masing peserta didik dengan peran-peran yang tidak kita yang menentukan, tetapi biarlah mereka yang menentukan sendiri peran-perannya. Lalu terutama yang sering terjadi adalah topik yang diberikan masing-masing kelompok berbeda, sehingga dikhawatirkan peserta didik hanya memahami topik yang dibahas saja, seperti itu ya, tidak memahami dengan mendalam. Secara ringkas, manfaat dari penerapan PJBL adalah memberikan hasil asesmen yang otentik, hasil evaluasi perkembangan tiap murid di kelas, hingga melatih sikap proaktif dalam memecahkan suatu masalah. Manfaat yang diperoleh ini akan menjadikan siswa berpikir kreatif dan memiliki sikap positif dalam pembelajaran, serta mampu mengaitkan pembelajaran dengan dunia nyata yang memang harus diselesaikan permasalahannya.
Ini menjadi modal utama untuk ke depan karena dengan modalitas yang dapat dibangun melalui PJBL ini, kedepannya siswa akan memaknai setiap keadaan yang ada di sekitarnya dan berusaha untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul, entah itu sampah, banjir, kebakaran, atau hal-hal yang dirasa kurang nyaman dilihat, itu memiliki keinginan untuk bagaimana menyelesaikan dan memiliki solusi dengan hasil pemikiran kritis yang dimilikinya. Bukan justru menjadi siswa yang abai, sampah ya biarlah gitu ya. Ada kebanjiran ya, itu kan bukan daerah saya. Sikap apatis, nah itu akan berkurang ya, akan berkurang dan meningkatlah sikap peduli kepada lingkungan sosial. Bapak dan Ibu, terdapat beberapa miskonsepsi atau kekeliruan pemahaman bahwasanya PJBL ini adalah ya P5 gitu ya. P5 itu adalah juga ada pembelajaran berbasis project. Jadi bagaimana sesungguhnya posisi perbedaan ataupun kesamaan dari PJBL atau proyek Pancasila? Yang jelas dari keduanya adalah menghasilkan proyek yang dicanangkan dalam pembelajaran. Tetapi apa sih perbedaannya? Mari kita lihat. Perbedaan utama dapat dilihat dari fokusnya adalah untuk peningkatan kognitif, penguasaan materi pembelajaran. Kalau P5 untuk pengembangan karakter, nilai-nilai Pancasila, terutama adalah dimensi-dimensi dari pelajar Pancasila. Bergotong royong, mandiri, kreatif, gitu ya. Lalu pertanyaan pemandu, apa yang ingin siswa pelajari? Masalah apa yang akan dipecahkan? Kalau untuk P5 itu lebih kepada isu sosial apa yang relevan, nilai-nilai Pancasila mana yang akan dikembangkan, lalu bagaimana kontribusinya pada masyarakat, lebih meluas dan lebih mengarah kepada profil Pancasila ya. Kalau untuk PJBL ini lebih kepada mengarah pada bagaimana memahami penguasaan materi pembelajaran atau yang tercantum dalam kurikulum. Kalau IPA ya proyeknya tentang IPA gitu ya. Kalau bahasa ya tentang nanti CP dari bahasa itu apa sih yang ingin dibahas, seperti itu. Kalau P5 ini tidak terkait sama sekali dengan pembelajaran, tetapi lebih kepada menyasar pada peningkatan dimensi-dimensi P5. Yang mana temanya juga adalah tema-tema yang telah dicanangkan oleh proses penguatan profil pelajar Pancasila. Lingkupnya biasanya lebih terbatas pada mata pelajaran tertentu untuk PBL, sedangkan P5 lebih interdisipliner, melibatkan berbagai mata pelajaran dan aspek kehidupan. Keterlibatan siswa aktif dalam merumuskan masalah dan merencanakan langkah-langkah untuk P5, terlibat dalam mengidentifikasi isu, merumuskan tujuan dan merencanakan aksi nyata. Konteksnya terkait dengan pembelajaran, tapi kalau P5 lebih kepada isu yang lebih luas, relevan dengan konteks sosial, budaya, dan lingkungan. Bagaimana juga dengan pelaksanaannya? Maka intinya PJBL ini lebih mengarah kepada ya lingkungan pelajaran tersebut gitu ya. Pas pelajaran IPA, akan proyek tentang kegiatan IPA. Meskipun sama-sama mengerjakan proyek di kelas, sama-sama dengan kegiatan kelompok, ada juga pemantauan dan sebagainya untuk meningkatkan kreativitas dari para peserta didik, menyasar pada kemampuan abad 21, tetapi pencapaian tujuannya yang berbeda dan dilaksanakan di jam intrakurikuler gitu ya. Ketika jamnya habis, maka proyek disudahi terlebih dahulu, dilanjutkan pada mapel IPA misalnya di hari yang lain, bukan mengambil jam yang lain. Tetapi dalam P5 pelaksanaannya lebih spesifik, dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu dan tidak keterkaitan dengan hari ini
tujuan pembelajaran adalah proyeknya tentang tujuan pembelajaran IPA ya anak-anak. Untuk proyek yang besok itu tujuan pembelajaran matematika, itu tidak ke sana mengarahnya, karena nantinya untuk evaluasi juga itu lebih kepada mengevaluasi bagaimana dimensi dari P5 itu terbentuk, seperti itu ya. Dimensi dari profil pelajar Pancasila itu terlihat dari hasil proyek tadi. Tidak hanya sekedar proyeknya yang bagus, tetapi bagaimana kreativitas, kemandirian, lalu akhlak yang diinginkan itu tercapai dengan baik. Selanjutnya, ini adalah tahapan dalam pembelajaran PJBL, yaitu pemilihan proyek, perencanaan, pelaksanaan, dan presentasi serta refleksi. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Demikian pemaparan materi pada kali ini tentang Project Based Learning. Kita akan berjumpa kembali pada materi selanjutnya pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.